Saya welcome kok. Tapi sekarang ini yang dekat sama Caca. Sepengetahuan saya tidak ada. Karena tiap malam minggu di rumah terus. Kan biasanya ngapain dia? Sebagai orang tua tentu saja ada rasa kebanggaan ya. Apalagi saya tahu karakter Caca itu dari kecil sampai dewasa itu kayaknya dari kecil itu jauh jauh mendekati dunia entertain itu. Karena beberapa kali dipanggil untuk jadi bintang tamu bersama saya, dia nggak pernah mau untuk tampil di kamera. Cuma berubah dengan dia menciptakan lagu, dikasih tahu ke temennya ngasih tahu ke maminya, saya dikasih tahu bahwa Caca bisa nyiptain lagu, dan saya support untuk dibuatkan aja jadi single dia mau. Nah awal dari situ aja itu. Ternyata memang dia bisa menciptakan lagu banyak. Yang saya tahu ada beberapa gitu yang belum dirilis. Ada kebanggaan sendiri. Ternyata anak saya yang tidak saya tahu sebelumnya bisa nyiptain lagu, bisa nyanyi. Bangga aja sih. Tapi ada ini nggak sih rules ketika ini kan tadi kan bicara soal study, mengutamakan study dulu atau seperti apa sih Mas Marto? PPS untuk vakum juga kan study? Ya, itu dia vakum selama hampir kurang lebih setahun lah. Dia sedang naik-naiknya, ternyata harus meneruskan kuliah. Cah, kamu mau meneruskan kuliah apa? Ini lagi banyak ini nih, kamu lagi naik ini, enggak, aku mau kuliah dulu. Ya udah, dia vakum itu. Ya udahlah, kita support aja. Jadi sebagai orang tua ya apa yang dia mau support, asal itu positif. Ya udah, kuliah aja dulu. Dia kuliah dari kemauan diri sendiri, bukan dari obat ya urus. Kita hanya memberikan pilihan. Kamu mau kamu lagi banyak panggilan kesini enggak, aku mau kuliah aja. Aku mau fokus kuliah, ya udah. Kita support aja kuliah. Begitu pulang baru dia bilang, "Mami, aku mau musik lagi." Kita ada tawaran sinetron, ada ini enggak, aku mau musik aja. Ya udah lah. Maka mungkin sebelum bernyanyi nih, Caca sendiri sebenarnya keinginannya pengen jadi apa? Kan sekolah desain, masih nyanyi. Tahu? Jadi kalau nggak salah jadi dia awalnya saya tanya, "Kamu jadi apa, Cak?" Itu jadi barongsai, apa yang suka loncat-loncat gitu waktu masih kecil. Iya, dia karena ngeliat barongsai kan loncat itu kan, loncat gitu. Aku mau jadi barongsai itu waktu masih kecil. Lucu, pindah-pindah dia Pak. Cuman begitu dia ternyata nyaman di musik, apalagi dia menciptakan lagu sendiri, kebanyakan sih lagu barat kan. Maminya sampai bilang, "Cah, kamu coba dong bikin lagu Indonesia." Aku feel-nya lebih dapat lagu-lagu barat. Ya udah. Karena untuk mencurahkan sesuatu enak pakai sayur-sayur gitu. Oh iya. Kalau pakai Indonesia tuh harus ini banget kayaknya ya, puitis banget gini. Kalau barat ya udahlah. Cuman ada beberapa yang dia ciptakan sendiri kayak pacar atau teman gitu namanya. Maka dalam sebuah hubungan khusus pacaran kira-kira dari orang tua gimana? Saya orang tua yang tidak protektif ya kepada Caca. Siapapun temennya pasti yang lagi dekat sama Caca itu pasti ke rumah, dan kita kadang nonton bareng satu keluarga sama temennya Caca. Terus kadang-kadang kita ngumpul, kalau lagi nggak ada keluar gitu kita main remi bareng. Boleh tanyain deh sama teman-temannya Caca. Saya mau kok, jangan ini enggak. Siapapun saya welcome kok. Tapi sekarang ini yang dekat sama Caca. Sepengetahuan saya tidak ada. Karena tiap malam minggu di rumah terus. Kan biasanya ngapain dia? Agak. Mungkin takut kali sama Mas Marto buat izinnya. Tidak. Om, tapi seperti apa sih Om? Kekhawatiran Om Parto gitu, kekhawatiran sebagai orang tua aja. Sebenarnya sih tidak ada rasa kekhawatiran saya gitu. Karena saya tahu karakternya Caca, sifatnya Caca. Dia itu anak rumahan banget, dari dulu anak rumahan banget, sampai sekarang pun kalau nggak ada kegiatan dia di kamar aja. Tahu ngulik lagu, tahu bikin apa gitu kan. Kita fasilitas kita siapin buat main TikTok, buat apa, satu ruangan kita siapin, kamu bikin apa sebagainya.
Terus kalau kita lagi ngobrol pun itu jarang ngobrol, kita masing-masing kesibukannya. Saya dengan main handphone game atau nonton TV, dia dengan main handphone, jarang ngulik-ngulik apa gitu. Jarang ngobrol sebenarnya saya. Tapi anak perempuan kan dekat sama bapaknya nih. Sama ibunya apa? Sama ibunya malah. Justru sama ibu. Bukan sama ibu. Jangan pacar. Nah, tapi kan dia tadi dia mengakui bahwa dia introvert gitu, Om. Iya. Nah, tapi ada curhat-curhatan nggak sih sama Curhatan biasanya ke adiknya. Lagi deket sama siapa, dia biasa curhat sama adiknya. Adiknya pun nanti curhatnya ke mami. Mami, Caca lagi deket. Tahu, begitu Caca tahu, wah pakai ngadu-ngadu lagi gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Sama adiknya, kadang-kadang sama maminya. Kalau masanya nggak pernah curhat. Paling tau WA aja gitu. Papi, isiin GoPay gitu. Tuh adiknya, kakaknya sama, isiin GoPay. Mas Marto mungkin sebagai seorang ayah nih, bagi waktu sama anak-anak sendiri gimana support masing-masing ke desa seperti ini ke adik-adik? Bagi waktunya apa ya? Saya ada waktu dengan keluarga gitu, cuma jarang banget karena masing-masing. Caca di kamar, saya di luar, ini maminya nanti ini. Giran kita kumpul paling bercanda-bercanda aja, nggak pernah curhat-curhatan, bercanda aja, ngobrol, bercanda. Bagi waktunya saya sekarang banyak waktu buat keluarga gitu. Tapi bagi porsi untuk waktu anak-anak, misalkan sama Caca, gimana sama adik-adiknya, gimana hubungan antara anak dan ayah? Deket lah, cuma sekarang mungkin ya karena Caca itu udah besar, adik-adiknya udah besar nih sebagai orang tua nih ya, saya curhat aja. Mendingan mereka masih kecil lah. Kita mandiin, kita kasih baju, kita ajak jalan ke mall. Sekarang mah udah mandi, udah cah, jalan kemana ya? Males aku di kamar aja. Ya Allah, saya kan pengen jalan nih. Kan kalau saya jalan sendiri males. Akhirnya apa? Nungguin mereka dulu. Papi anterin aku ke ini. Ya udah, ayo. Iya. Jadi udah susah diajak jalan kemana-mana, udah gede. Itu orang tua pasti gitu dengan ngalamin. Apalagi anak-anak udah punya pergaulan masing-masing. Ini kan masih kecil lah, kita tenteng, mandiin, kita kasih baju, jalan kemana juga ngikut, ke Ragunan juga ngikut. Sekarang mah susah. Tapi berarti tidak banyak waktu untuk bareng sama anak dong. Maksudnya dalam konteks mereka jarang diajak jalan gitu. Jalan jarang banget, jalan-jalan ke mall gitu, kemana jarang banget. Kecuali memang sudah planning maminya nih, tahun baru kita kesini ya udah jalan. Cuma kadang-kadang saya dimarahin kalau jalan kemana-mana Pak, sama maminya. Namanya kita liburan ya. Liburan kalau kayak saya liburan ya udah tiduran aja di hotel ya, santai gitu ya. Dimarahin, kita jalan ke sini. Nah begitu jalan-jalan pulang capek. Ya. Begitu kita jalan kemana pulang ke Indonesia ntar capek. Dia mendingan nyantai aja, kita mau jalan-jalan. Ya udahlah. Ternyata bukan saya aja, teman-teman saya juga begitu. Begitu liburan itu maunya di kamar. Soalnya begitu kita pulang udah segar. Ini pulang tetap capek ya gimana ya kalau liburan. Jadi akhir tahun yang rencana liburan nggak ada tahun nih. Saya mah tergantung planning dari maminya. Dia koordinasi gitu. Dia koordinasi. Saya mah cuma bagian suppliernya aja. Supplier.